Cuman dia bedanya dari jauh tuh wangi gitu, nyerap gitu. Harumnya itu ini. Nyampe. Meskipun jaraknya 500 meter gitu, Pak ya. Tapi kita tidak dialog, tidak. Hanya ya ketika lewat ya mereka pada hormat gitu. Abah pernah berkomunikasi dengan makhluk siapa lagi di sana selain Indri itu? Anehnya itu kuda-kuda itu bisa ngomong tuh, ya, yang mengiring saya itu. Berkomunikasi Jadi, juga dengan berkomunikasi. Dia tadinya dari manusia katanya, tapi jadi kuda gitu. Ada Cetrawali Kromo, ada nama Sedayu, kuda-kuda itu. Kalak Jemit, ada 7 itu namanya. Nah, itu 52 tahun yang lalu. Tapi Abah masih komunikasi dengan Indri Aduan gitu? Bisa, cuman kan harus sampai saat juga kadang-kadang kita komunikasi ya. Ya intinya mah Indri itu gimana ya, senang gitu dulu itu sama saya. Ya mungkin Abah pernah jadi salah satu laki-laki yang ganteng. Nah ya paling ganteng kali di dunia kasar. Iya. Luar biasa nih Abah. Senang. Jadi tetap kalau kita mau ketemu beliau ya ritual lah. Oh tetap ritual. Ritual dengan cara apa, Bah? Ritual itu ya seperti kita apa ya? Ya seperti sesajen, sediakan sesajen. Itu bisa kita komunikasi. Menyiapkan beberapa media seperti yang dianggap tadi ada kopi, ada ini, ada makanan kampung 7 macam, sate mata 7 tusuk. Itu ritual di dalam satu kamar tertutup. Tapi kita harus puasa dulu 3 hari. Sebelum melakukan ritual itu puasa dulu. Oke, baik. Bah, setelah Abah kejadian dalam beberapa hari itu, di akhirnya itu seperti apa, Bang? Apa saya terakhirnya? Ya karena kan namanya sakit di rumah, tapi kita mah enak gitu ya, ngaruh mah. Ya akhirnya berbagai cara oleh orang tua saya itu saya dibawa ke rumah sakit, ke dokter. Abah tahu? Tahu, kalau siang kan, siang mah. Jadi siang mah kondisi badan saya kan tidak sakit. Kalau siang Abah merasa sehat-sehat aja? Sakit kalau siang di rumah itu. Kalau siang sakit? Sakit. Nah, dalam arti sakit tidak bisa bicara. Sakit tidak bisa bicara. Dibawa ke dokter, ke ahli kiai lah gitu. Bahkan dibawa pernah kepada ahli dukun ya istilahnya, paranormal yang pernah hidup di alam Gantarawang selama 25 tahun jadi dukun, pulang dari Gantarawang. Ya saya pernah disyariatin itu oleh orang tua. Jawaban semua ahli-ahli spiritual nanti juga dikembalikan. Jawaban seperti itu, Pak ya. Tapi kan orang tua penasaran terus. Abah mungkin bisa menyampaikan pesan itu ketika tidak bisa bicara, Abah melalui pesan. Ini aja, kalau apa-apa saya kertas. Tapi orang tua Abah percaya dengan kondisi Abah. Abah menceritakan nggak sih bahwa saya tuh ke sana, saya tuh ke sini? Enggak diceritakan setelah saya sembuh. Jadi saya setelah 6 hari 6 malam lah saya ke sana. Malam ke-7-nya baru tuh ada satu spiritual juga kegiatan. Orang tua saya itu memanggil satu tokoh agama, kiai lah ya, kiai kampung, dengan 40 santri pada saat itu. Hanya membaca Yasin saja dengan segelas air dikelilingi. Saya menyaksikan karena masih sore. Kan saya itu kalau dijemput jam 11 ke atas. 11 malam. Ini kan jam 9 masih acara ini. Ya karena saya juga ingin sembuh. Nah pas saya diminumkan, tiba-tiba setelah minum air Yasin itu, baru saya ngomong, Pak, Abah ya saya bilangnya ke orang tua, Bah, Umeng ini tebus dengan kain putih. Kemana? Kata orang tua saya. Ke Pelabuhan Ratu. Caranya udah
Dilarung, di ini aja apa namanya, dibuang. dibuang aja ke laut. Oh, jadi Abah mendapatkan isyarat, Iya, tapi Abah sendiri sadar. iya, ketika saya ngomong mah, saya nggak sadar. Itu yang ngomong siapa? Ya saya, cuman saya nggak tahu tuh kalau saya yang ngomong, kan saya mah gak bisu. Oke, baik. Tapi pada saat minum itu bicara lalu bisu lagi setelah memberi kabar itu. Terus ya orang tua saya ke sana diikuti, ya akhirnya kita pulang. Tapi anehnya waktu saya diantar pulang tidak sampai rumah, Ki. Hanya sampai Batu Tulis Bogor oleh rombongan itu. Rombongan yang tiap jemput saya. Oh, jadi Abah waktu itu mah tidak diantarkan sampai rumah, tapi sampai Batu Tulis ketika saya akan sembuh. Kok sampai sini nggak sampai rumah? Kan tadi waktu mau pulang kan dikasih ini katanya apa, keris, pegang keris. Ketika saya pegang keris, tiba-tiba saya meleset kayak robot sendiri di atas awang-awang. Oh, lama sekali. Tapi ini saya pegang gini aja. Saya kayak robot aja lah. Kayak roket lah gitu. Iya, kayak roket. Gitu. Nah, pas mau sampai rumah, baru saya tuh ke belakang rumah pada saat itu jam 3 malam. Saya ketok pintu dapur. Bah, luar biasa nih, Bah. Ini cerita sepekan dalam game, tetapi Abah mengalami sebuah, kayaknya tadi ada beberapa yang Abah lewati. Karena namanya orang jatuh cinta, lalu ada perempuan juga cinta sama. Pasti kan Abah bertemu dengan sosok yang wanita, melakukan apa, hubungan intim? Kita melakukan hubungan intim di sana. Di sana melakukan hubungan intim sampai saya bertanya apakah saya akan punya anak. Ya, tandanya kalau memang hamil, katakanlah. Walaupun kan nikahnya nikah sir di sana itu. Nikah sir. Tapi kita mah hubungan badan, karena kita kan manusia biasa kita mah. Kalau mereka kan sir di sini. Terus ada, kalau kamu lihat di satu kaca lemari ada tet aja darah pecah gitu berarti. Tapi sampai saat ini tidak ada. Jadi tidak hamil lah, tidak ya. Hamil, Indri itu ya, Bang. Indri ini salah satu pengawal ataupun katanya sih kalau ada orang yang bisa neropong, sampai saat ini juga katanya suka ada di belakang saya, mengawal, mendampingi. Itu yang disebut aura, mungkin ya auranya. Ya, aura Indri ini nempel di Abah. Sampai saat ini Abah pun merasakannya. Merasakan, sampai saya merasakan. Wah, ini cerita yang mungkin sudah bertahun-tahun ya. Betul. Ingat. Ingat betul. Ini seperti nyata, tapi hanya Abah yang bisa merasakan. Iya, hanya bisa merasakan. Itu mah orang mau impossible kayak apa ya, kita yang merasakan. Abah yang merasakan. Dan banyak tokoh-tokoh di sini ditunjuk. Ada yang mengobati saya pada saat itu. Gitu. Ada yang menyaksikan waktu Abah sakit. Iya, seperti almarhum Abu Arsudin kan pernah mengobati saya. Terus ada lagi ahli spiritual yang dari Makassar itu tuh. Ibu Isah juga pernah. Yang dari Hajaret Tapos, Haji Ismail pernah. Setelah Abah sampai rumah, ketika Abah diberikan warisan keris gitu ya, benda pusaka, nyampe rumah, langsung ke rumah atau bagaimana tuh? Di belakang pintu datangnya. Oh, waktu itu tidak langsung. Padahal jasa saya di kamar. Abah tahu? Tahu jasa saya di kamar, tapi saya juga ada di belakang pintu. Kan jasad yang di kamar tidur. Menurut ibu saya. Saya tok. Kan ibu saya di kamar yang lain. Ada suara ketokan, kedengar awal kita. Maju. Maaf, bu, kata saya. Tapi suara itu bukan dari dapur, tapi dari kamar saya. Pas, itu Umeng ngomongnya gitu. Maju. Pas ibu saya nyamper ke kamar saya, Meng, enawan. Saya sedang tidur kan, seperti ngigo. Buka pintu, Bu. Pintu yang mana? Ini kan udah. Dianggap pintu kamar, pintu dapur. Ya, ketika pintu dapur dibuka, saya itu seperti dapat masuk gitu. Masuk ke ini gitu, ke raga. Baru kita bangun. Oh, bangun. Terus kita masih kayak orang linglung. Bangun pas tidur gitu. Sini. Nyari pusaka itu. Nah, itu saya yang ingat itu ini kan. Terus saya angkat kasur. Saya nggak sadar kalau ibu saya itu sedang memperhatikan kan. Memperhatikan Maju kata orang tua,
mau cari apa? Keris kata saya. Oh, waktu itu langsung ngomong. Nah, langsung ngomong hari saat itu. Pas kata orang tua, udah jangan mikir yang gitu-gitu katanya. Ya, sampai saat itu baru sembuh keesokannya. Ya ada saudara-saudara pada datang. Banyak mengunjungi Abah lah. Lalu diangkat cerita itu oleh Sinar Pagi pada saat dulu. Oh langsung itu menyebar. Mungkin waktu zamannya koran lah, Bah ya? Nah, koran Sinar Pagi itu. Sinar Pagi ya, Bah. Ada di dalam cerita bersambung dulu. Oh bersambung ceritanya. Selama 4 bulan itu cerita, karena kan bersambung. Oh 4 bulan. 4 bulan diangkat oleh satu wartawan lah. Berarti tahun 1082 kejadian itu. 1982. 3 Desember itu pada saat itu kejadian. Oke. 3 Desember. Jadi apa tuh? Kenapa saya bisa seperti itu? Jadi hati-hati Ki dengan najar. Oh najar. Jadi saya itu dulu punya najar. Ketika saya sedang sekolah di SMA saat itu di Jasinga, kita kan swasta. Murid hanya 9. Sedangkan ujian harus ke Cibinong saat itu. Nah, sama teman itu kita janji kalau kita lulus semua, kan dulu ngeternya zaman camping, Gi. Iya. Kita camping ke Pelabuhan Ratu selama 1 minggu. Abah yang ngomong itu. Sama rekan-rekan, oke, kata teman-teman. Pas udah lulus, ada yang kuliah, saya langsung bekerja di salah satu kantor kecamatannya. Yang lain atau ada yang kemana? Akhirnya apa? Tidak jadi camping itu. Iya, karena berpisah itu ya. Ya, karena berpisah. Itu kejadian setelah 6 bulan, Gitu. Oh, setelah 6 bulan. Setelah 6 dari kita nggak ketemu teman-teman. Itu. Jadi intinya hati-hati dengan najar. Abah mengucapkan kita akan camping dalam 1 minggu. Ternyata saya masih mending saya tidak diambil nyawa kan. Iya. Karena itu mah karena kita memang niatan berkunjung. Ucapanmu adalah doamu. Ya, ucapanmu adalah doamu. Gitu, Jadi hati-hati kalau ada yang najar, kalau memang sukses dan coba ini kan akan ada akibatnya. Ada sebab akibatnya. Itu mah karena saya mungkin pertolongan Allah bisa seperti masih umur panjang. Alhamdulillah, Bah ya. Iya. Masya Allah. Ini cerita yang sangat menarik teman-teman. Yang mana Abah Ume ini dikenal dengan kunci atau kuncen, juru kunci 1000 makam. Tapi beliau adanya di Syekh Umar di Mandalika. Kalau keseharian saya jadi juru kunci makam Syekh Umar di Chandra Tenjo. Kalau kuncen 1000 makam itu hanya julukan saja. Julukan saja ya. Karena dulu waktu muda saya sering tukang jarah gitu. Oh, sering mengunjungi lokasi-lokasi keramat. Setiap ketemu orang ada saya sedang. Pak Umeng mah kuncen 1000 makam gitu. Dimana-mana ada. Nah, itu gelar itu 93. Oh, 93. 93 itu gelar. Jadi saya mah punya motor apa saja saya cat putih. Kenapa? Terobsesi oleh masa lalu. Namanya Kuda Ratu. Kuda Ratu. Abah menggunakan kuda waktu kesana. Nah, iya, itu motor saya itu mereknya pasti Kuda Ratu. Kuda Ratu, Bah. Dengan sekotlet dah. Oh, ini sangat legend nih motor Abah berarti ya nih. Iya. Bah, Semua hampir tahu. Setelah kejadian itu, apa sih yang Abah ambil hikmah di balik sebuah perjalanan sepekan dalam gadu itu? Hikmahnya. Hikmahnya mah ya kita jadi bahwa kehidupan itu memang alam macam-macam. Hikmahnya yang kedua ya kita tetap harus beriman kepada Allah. Saya memang dari dulu tidak pernah meninggalkan sholat saat itu. Dari kecil lah gitu. Walaupun kita tidak punya wiridan. Sedang sakit aja saya sholat kok. Pas dari alam sana juga saya dianterin subuh, beduk subuh di kampung kita sholat padahal sedang sakit. Jadi itu aja kuncinya saya tidak pernah meninggalkan sholat kalau waktu muda gitu. Waktu muda. Oke. Oke, teman-teman, tidak Itu terasa aja. obrolan kita ini sudah masuk ke sesi yang bersifat pekan dalam dia sudah terlewat dengan banyak hikmah di balik sebuah perjalanan. Hati-hati dengan sebuah najar. Ya. Dan Itu aja. hati juga dengan yang namanya tadi, Bah ya, kekuatan iman. Iman, yang penting iman. Tapi Abah percaya dengan gaib itu ada. Ada gaib. Nah, sampai orang gaib tahu sendiri. Di sana aja saya ada surau masjid yang dari emas itu. Oh, ada masjid. Ada kecil lah. Nah, seperti yang di depan kecil tapi di tinggi. Itu apa kata saya? Ya itu tempat ibadah. Gitu. Silahkan kalau mau sholat gitu. Ya itulah. Jadi mereka juga yakin bahwa semuanya akan kembali pada Allah. Betul, Bah. Gitu. Semua akan kembali kepada yang punyanya. Tapi jadi ini
cerita yang mungkin membuat ke teman-teman penasaran di rumah, Bang. Bahwasanya mungkin mereka masih bertanya-tanya paranormal atau spiritual ataupun orang-orang yang mempunyai lebih gift EQ atau maksudnya mata batin. Abah mengalami sepekan dalam gaib, tapi ini bukan mengalami tentang penglihatan, Bah ya. Tetapi masuk ke alamnya. Dengan sadar. Tetapi dengan sadar itu karena dengan kondisi fisik tidak sehat, Bah ya. Dan ini bukan halusinasi menurut saya, Bah, tetapi ini ada sebuah perjalanan dimensi abstrak. Ini sama dengan kejadian saya waktu itu, Bah. Bah, karena waktu sudah nyerelek aja nih, Bah. Ya. Terima kasih, Abah. Nanti kita lanjut lagi part-part berikutnya. Setelah Abah mengalami sepekan dalam gaib ataupun mengalami perjalanan spiritual ke alam bawah sadar yang dianggap tabu ataupun sesuatu yang bersifat apa sih itu? Ini Abah saksi hidupnya dan ini Abah. Jadi saya percaya ada banyak makhluk astral apa karena mengalami. Percaya betul. Abah mau nggak saya berikan rasa panas di sini di kupingnya? Nggak boleh. Nih, Bah. Itu teman-teman nih, Bah, saksikan sama teman-teman ya, Bah nih. Ini teman-teman kalau mungkin yang bertanya, apakah bisa Ki memberikan bahasa tentang doa ataupun media perkelihatan dan sebagainya? Jadi makan kasih nih, Bang nih, sama Abah ya. Kalau sudah pas ngomong, Bang. Ya. Belum, masih hangat masih. Ya. Ya udah, oke, panas lagi. Udah ya? Iya, siap. Udah, Bang. Saya udah, Ki. Ya. Doa itu hebat, Ki. Ya. Tidak ada batasan, Bang. Doa itu laser. Laser, Bang. Tidak ada batasan dan tidak terhalang. Tidak terhalang, doa. Untuk teman-teman yang mau mengambil atau mengangkat cerita sejarah Abah Umeng yang mempunyai pengalaman sepekan dari boleh kalian secara fisik saya tidak takut sama Aki, tapi saya takut sama doa Aki. Luar biasa Abah Umeng. Secara fisik tidak takut, tetapi secara doa tidak takut. Iya, saya takut doanya. Bah, ya. Terima kasih, Bah, sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi cerita. Oke. Dan ini menjadikan sebuah pelajaran untuk kita semua. Ini mah hanya singkat-singkat saja lah. Ya, nanti kalau pengen part yang bener-bener secara detailnya, kalian komen di bawah. Mau lanjut atau bagaimana, nanti kita akan ambil part keduanya secara detailnya, satu hari, 2 hari, 3 hari di sana. Nanti Abah nanti setiap perjalanan 1 hari kita ceritakan. Ini mah hanya kan kita baru bertemu. Iya, secara singkat teman-teman. Singkat saja lah. Kalau penasaran gitu. Oke, terima kasih Abah Umeng. Oke. Banyak sekali hikmah di balik pertemuan kita dan dukung terus. Lanjutkan membantu orang gitu. Amin, amin, Bah. Doakan Ki Demang, Bah ya. Amin. Ya, Abah juga sehat-sehat, keluarga sehat-sehat. Teman-teman, hidup tidak ada yang abadi. Bagaimana caranya untuk menjadi manusia yang sejati? Ada bahasa ini, Ki, dari saya. Nitis tulis di batu tulis. Nitis tulis di batu tulis. Napak tilas di tapal batas. Napak tilas di batal napas. Di tapal batas. Tapal batas. Jadi nitis tulis di batu tulis, napak tilas di tapal batas. Artinya setiap sesuatu itu sudah ada di lauh mahfuz. Oh, oke. Sudah tertulis. Dan tertulis. Kemudian napak tilas di tapal batas, sepanjang apapun perjalanan kita, sejauh manapun kita, sehebat apapun ilmu kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Ingat teman, kata-kata ini. Nitis tulis di batu tulis. Tulis di batu tulis. Napak tilas. Napak tilas di tapal batas. Di tapal batas. Teman-teman, tidak ada batas. Ketika kalian melakukan sebuah perjalanan. Iya. Jadilah manusia yang paling baik meskipun kalian dijolimi, disakiti. Tetap berbuat baiklah. Sampai kapan? Sampai usia dan nafasmu diambil oleh Tuhan. Dengan saya Ki Demang undur diri, terima kasih. Sampurasun, assalamualaikum.